itu pasti masuk surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammad bi barakati sayyidina Muhammad bi syafaati sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya lah pada malam hari ini puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana begitu banyak nikmat yang telah kita pergunakan, yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan tanpa membayar. Membayar kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam hari ini dari pagi kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat. Itu kita pergunakan. Nah, beruntung kita yang bisa menggunakan nikmat Allah. Saudara-saudara kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat, tapi tidak bisa dia mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang ini ada orang yang sakit. Orang yang sakit, kita bawa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nasi uduk, kasih makan sama dia, tak mau itu. Tidak bisa dinikmati. Tapi kita yang ada malam hari ini, coba dikasih nasi uduk. Duduk kita makannya, pasti kita duduk makannya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa kita menghitung. Makanya banyak-banyak kita bersyukur, mengucapkan puja-puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pada yang lain. Insya Allah nikmat yang akan Allah berikan itu akan Allah tambahkan kepada kita. Amin. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Al-Mustafa Al-Qasim Habibuna Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini dicatat Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut setia beliau hingga yaumil akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la in sakartum la azidannakum wa la in bakartum inna azabi lasadid. Nikmat Allah itu Subhanahu wa taala itu luar biasa. Dari mulai hidup kita ini sampai sekarang, dari dalam perut kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat itu nanti sampai yaumil akhir, sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah itu Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga Allah itu adalah nikmat terbesar nanti yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada yang mau masuk surga? Ada betul nih. Pak Fendi tidak mau gitu. Syaratnya masuk surga itu ada. Yakin nih orang mau masuk surga? Pak Hamid mau masuk surga? Pak Hamid mikir mau masuk surga apa enggak? Padahal di surga nikmat yang terbesar yang dirindukan oleh semua. Bukan kita aja yang merindukan, orang kafir, orang Yahudi, orang Majusi pun mau masuk surga. Tapi kalau mau masuk surga mati dulu. Ada yang mau mati? Kalau ada yang mau mati masuk surga nih. Pak Ketua tidak mau dia. Jadi luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita tuh
Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambah. Allah Covid jauh. Amin. Amin Allah, amin. Tahu Covid? Virus. Hah? Penyakit. Ada yang pernah lihat Covid? Tidak pernah, Beb. Nggak ada. Yang pernah lihat Covid? Ada. Itu. Tapi sudahlah, Covid lah. Yang penting kita majelis. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bangun tidur di HP di samping. Ya kan? Bangun tidur langsung cari HP gitu. Mata ini belum melek yang cari HP gitu. Mengatur. Ya enggak? Betul apa betul? Asli. Anaknya Rasulullah. Duduk dulu setidak-tidaknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita tadi itu dimatikan Allah. Seandainya kita tak bangun-bangun, waktu kita tidur sampai tak bangun-bangun, bisa tak cari HP? WA ribuan ini. Terus satu malam tak dibuka. Ini penyakit ini. Ya dah. Ini jangan biasakan. Bisa kita main HP. HP itu nomor 2 daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bersyukur, mengucap alhamdulillah, bangun tidur mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengambil HP dulu. Nah, apa nanti habis alhamdulillah kita mengucap pada Allah, kita bangun tidur, kita telah dihidupkan Allah, kita buka HP, siapa tahu ada cewek SMS WA apa segala kan apa? Boleh. Boleh. Main HP boleh, tapi ada aturannya. Nanti habis makan jangan tunggu baru alhamdulillah. Ini penyakit orang Indonesia. Ini apa namanya itu? Sendawa. Ini kita habis makan. Habis makan, habis nasinya. Kita tunggu apa? Gitu kan? Kita tunggu itu. Kalau enggak alhamdulillah. Aduh, kapan? Ini menikmati nikmat Allah, tapi tidak mau bersyukur. Ini yang kufur kata Allah. Jadi jangan tunggu Kalau habis makan, setelah makan, alhamdulillah. Makanan rezeki yang telah kita makan tadi masuk. Bukannya kita alhamdulillah sama nya itu. Itu sama dengan kita alhamdulillah sama bukan sama Allah. Allah bukan ya. Paham nih? Paham. Jadi kita yang sehari-hari yang kita pakai ya. Jangan yang sebulan-bulan, sehari-hari yang kita pergunakan. Nah, jadi mensyukuri nikmat Allah itu banyak. Mensyukuri nikmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam kita minum, disuruh kita minum, Bismillah, Alhamdulillah. Jangan tunggu ya, minum nggak makan kan. Ini kadang-kadang kita tunggu, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini masuk angin ini. Bukan lagi penyakit orang Indonesia, orang bodoh. Jadi makanya pantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, talabil ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ini ada kata wajib di sini. Menuntut ilmu ini ada kata wajib. Jadi wajib itu kalau orang berilmu itu insya Allah ibadahnya akan baik. Tapi kalau orang yang tidak berilmu itu ibadahnya pasti akan sia-sia. Itu tadi. Habis makan tunggu alhamdulillah itu tidak ada pahalanya itu. Kita bersyukurnya sama siapa itu? Sama angin. Iya kan? Sama apa? Sama sendawa. Kita bersyukurnya. Makanya bersyukur itu banyak lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang terutama ialah mengerjakan perintah Allah, yaitu yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun.
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan bersujud dah sama Allah? Hah? Sujud. Kapan setan bersujud? Lah. Sama Nabi Adam aja setan tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang nih kata Nabi Musa, ya setan. Ada setan. Setan ini dulu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, penghulunya para malaikat. Malaikat Jibril taat kepada setan laknatullah. Dulu dia belum dilaknat Allah. Taat 10.000 tahun setan ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai diriwayatkan di muka bumi ini tidak ada yang belum pernah disujud oleh setan laknatullah itu. Semua sudah disujud oleh setan karena taatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah memerintahkan setan ini bersujud kepada Nabi Adam, dia menolak. Sekali aja melanggar perintah Allah sekali ini. Setan ini melanggar perintah Allah, langsung dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mencium bau surga setan. Tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan nanti dia jadi bahan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali setan melanggar perintah Allah berapa kali? Sekali. Ini diharamkan Allah, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa kali? Banyak kali. Satu hari berapa kali kita melanggar perintah Allah, mengerjakan perintah Allah berapa kali, melanggar perintah Allah berapa kali? Bangun subuh, sholatnya jam berapa ini? Kadang-kadang. Jadi kita mikir, setan sekali aja melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah Subhanahu wa taala dan kita mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat satu hari satu malam, benar enggak sudah kita ini bersyukur kepada Allah? Pantas enggak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Pantas Abu Nawis yang kita kenal dengan Abu Nawas itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, katanya, dia minta kepada Allah, ya Allah, aku tidak layak masuk ke dalam surgamu ya Allah, tapi aku tidak sanggup masuk ke dalam neraka. Ini seorang wali, seorang alim, seorang yang selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang bangun malam mengerjakan sholat malam, yang selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengerjakan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berani minta masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa bagaimana? Ya Allah, mau masuk surga. Ini berpikir ada orang mau masuk surga ini. Kita ini sombong, doa langsung mau masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Memangnya surga nenek moyangmu? Kalau surga nenek moyangmu bisa masuk surga. Ini mikir kita mau masuk surga, bangun aja langsung HP, bukan ngucap alhamdulillah. Ini mau masuk surga. Surga mana ini yang dibangun? Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita samakan kita sama setan. Sekali kita tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama kita dengan setan.
Sama dengan apa lagi? Sama dengan binatang. Jadi Allah ciptakan hamba sama makhluk, sama syaitan, 3. Hamba ini yang dikatakan hamba, orang yang mengerjakan perintah Allah, selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jin. Jin itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, la in sakartum, yang dikatakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak bersujud kepada Allah itu cuma jin, cuma setan, sama binatang. Jadi kalau kita meninggalkan sholat satu waktu, kita dipanggil binatang, cocok. Coba lihat anjing itu. Anjing kalau sudah maghrib, atau anjing, bagaimana suaranya anjing? Dia memang dia tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia binatang. Jadi kalau kita merasa diri kita binatang, enggak usah bersujud kepada Allah. Enggak usah mengerjakan sholat, enggak usah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa seperti binatang. Tapi kalau kita merasa hamba Allah Subhanahu wa taala, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua itu pasti nanti akan diambil Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa taala. Harta tidak ada yang kita punya. Yang kita punya tidak ada dalam dunia ini. Harta nyawa kita. Nyawa kita sekarang ini, kalau Allah mengambil nyawa kita sekarang ini, ada tak yang bisa bilang nanti ya Allah, aku belum melamar cewekku? Ada tak? Nanti ya Allah, aku mau bayar hutangku dulu. Ada tak? Tidak bisa. Nyawa kita ini aja dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti malam hari ini kita diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, kita pergunakan, duduk di majelis taklim, duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tahu pada malam hari ini di tempat ini begitu banyak para malaikat yang datang ke tempat ini, untuk apa kerjaan para malaikat yang datang kepada kita? Minta ampunkan dosa-dosa kita yang hadir di tempat ini. Makanya jangan takut, pasti kita masuk surga. Tanya Pak Ketua. Pasti masuk surga. Karena tidaklah Allah ampun dosa-dosa orang sebelum keluar dari tempat ini. Makanya majelis taklim ini dinamakan Raudatul Jannah. Duduk di majelis taklim sesaat itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bayangkan, duduk sesaat ini di majelis taklim. Ini majelis taklim ya, majelis ilmu yang mana kita membicarakan kebaikan dan tadi kita mengesahkan riwayatnya baginda Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW yang kita ceritakan, yang kita baca tadi manaqibnya, itu luar biasa. Nabi yang luar biasa, yang tidak ada nabi sebelum dan sesudahnya yang sayang kepada umatnya. Nah, termasuk kita ini cukup kita menurut perintah Allah dan mengerjakan segala perintah-perintah baginda Rasulullah SAW. Apa perintah baginda Rasulullah SAW kepada kita? Ya banyak. Seperti kita sholat, itu perintah Rasulullah SAW. Taat kepada orang tua kita. Ini kalau kita sudah ikut perintah Rasulullah, ikut ajaran Rasulullah SAW, sudah. Surga itu bukannya kita mau cari, tapi Dia yang cari kita. Macam kita sebagai anak aja, kalau kita turut
apa yang dikatakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, surga jari kita. Apa kata Rasulullah? Ridallah wa ridha walidain. Ini untuk anak. Ridhonya Allah itu gantung ridho kedua orang tuanya. Kalau sudah kedua orang tua kita ridho sama kita, surga itu tidak kita cari, nggak usah kita cari, tapi surga yang akan mencari kita. Nah ini ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sangat peduli Rasulullah itu sama kita. Bukan dia nabi itu tidak tahu-tahu, bahkan nanti sampai di yaumil akhir nanti seluruh nabi itu punya singgasana, duduk di tempat singgasana yang cantik, tapi lebih cantik singgasananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tidak pernah duduk di singgasana itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah cari mana umatku, mana umatku, cari. Apalagi kita yang sering berselawat, ini cahaya selawat itu nanti akan timbul, akan kelihatan dari jauh. Oh ini umatku yang sering berselawat kepadaku, ini dia umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kepada kita itu luar biasa. Bahkan diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika didatang oleh malaikat Jibril, itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya membawa kabar gembira, kata Jibril. Apa kabar gembira yang dibawa oleh Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya hari ini pintu surga sudah dibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para bidadari itu sudah bersolek untuk menyambut dirimu, kata malaikat Jibril. Ini Rasulullah ketakutan banyak yang ditakuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditakutnya? Bukan ditakutnya keluarganya, anaknya, istrinya, enggak. Tapi yang ditakut Rasulullah itu umatnya. Sepeninggalku nanti umatku ini bagaimana? Luar biasa. Jadi peduli dia sama umatnya. Nah kita peduli kita sama Rasulullah, itulah tadi kita mengerjakan apa yang diperintahnya Rasulullah, yang diperintah Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, itu kita ikuti. Nah itulah kita tanda-tandanya orang yang bersyukur kepada Allah. Pertama itulah kita mengerjakan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan kita seperti binatang, jangan kita seperti iblis anatullah. Ini tanda-tanda orang yang bersyukur itu yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya nikmat Allah yang Allah berikan itu tidak bisa kita bayar. Kita mau bayar pakai apa? Oksigen. Coba kita hitung oksigen. Bayangkan oksigen. Berapa lama kita menghirup udara Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa tahun? Kita hidup ini sudah berapa tahun? Ada yang 50 tahun itu menghirup terus udara yang diberikan Allah. Dihirup terus. Ada yang 30 tahun, 40 tahun, ada yang 70 tahun menghirup. Ini udara yang kecil aja. Nikmat yang diberi Allah, udara yang diberikan Allah ini kita hirup. Sanggup kasih bayar 100.000. Ada yang sanggup. Nah kalau 5 menit aja Allah hentikan udara yang kita hirup dan kita mati kita semua. Nah kalau Allah suruh bayar berapa banyak? Kita bisa membayar sudah. Sekarang di rumah sakit itu oksigen mahal. Sesak napas saja COVID dikasih oksigen. Ini bayar. Ini kalau dikasih oksigen ini ada oksigen. Ini membayar. Kalau tidak ada uang mati kau. Kalau kau sesak napas di rumah sakit. Kalau nggak ada uang dicabut oksigen, kasih mati kau. Tapi Allah memberi kita oksigen. Ada tak? Allah berhitung beri kita oksigen.
Ini nikmat yang kecil aja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada tak kena kita berpikir, bersyukur yang telah menghirup udara Allah Subhanahu wa taala ini? Enggak. Jadi kita banyak lalai bersyukur. Kalau kita mau bersyukur, dikasih rezeki yang banyak baru bersyukur. Kalau sedikit, sedikitnya. Ini dikasih rezeki banyak, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tetangga tahu, alhamdulillah kita nyariin. Kalau kita dapat rezeki itu, alhamdulillah, tetangga sebelah kiri, sebelah kanan tahu, ini dapat rezeki kali ini. Syukurnya luar biasa besarnya. Tapi kalau dikasih sedikit, sedikitnya ini kata malaikat pencabut nyawa ini, kata Allah cabut dah ini bilang. Kalau itu orang-orang yang begitu jingkangnya dulu baru cabutnya itu. Orang-orang yang luar biasa itu. Jadi kita tuh banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah yang kecil aja itu sudah kita luar biasa. Tidak bisa kita membayarnya. Apalagi air, tanah yang tempat kita berpijak ini, kalau bisa dia melaknat kita, dilaknatnya kita. Nanti kita pulang injak tanah nih, tidak ada yang terbang. Ada yang terbang tidak pulang. Ini kita injak. Ini semua Allah punya, pemberian Allah Subhanahu wa taala semua. Nikmat sehat, nikmat iman, ini udara, air yang diberikan Allah. Kalau Allah tak hujankan sebulan Tarakan ini, bagaimana? Tarakan ini paling 2 hari 3 hari kering hujan. Alhamdulillah Tarakan ini luar biasa. Nah jadi intinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita mengerjakan perintah Allah, jangan tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita hidup nanti pasti kita akan mati. Kita nanti akan dipertanggungjawabkan kehidupan ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita nanti jadilah orang-orang yang bersyukur, banyak bersyukur, jangan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di tempat ini diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Semoga orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang ada di tempat ini selalu disehatkan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan Allah rezeki kita, dijadikan kita Allah orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.